Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meresum tentang tinjauan teori pembelajaran. Teori belajar adalah seperangkat asas yang tersusun tentang kejadian-kejadian tertentu dalam dunia nyata. Belajar juga merupakan aktivitas yang dilakukan seorang untuk mendapat perubahan dalam dirinya melalui pelatihan atau pengalaman. Adapun di sini macam-macam teori belajar. Dengan berkembangnya psikolog dalam pendidikan, maka kebersamaan dengan itu bermunculan pula berbagai teori tentang belajar. Psikolog pendidikan ini menelaah beberapa aliran psikolog pendidikan, diantaranya yaitu teori belajar behaviorism. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikolog belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan. Kemudian berikut adalah tokoh-tokoh behavioristik, yaitu adalah Edward L. Todayck. Kemudian menurut teori ini belajar adalah pembentukan atau penguatan hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua ada dari Ivan Petrovich Pavlov, yaitu lebih dikenal dengan pembiasaan classical conditioning. Teori ini memunculkan sebagai hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia. Teori ini dilatar belakangi oleh percobaan Pavlov dengan keluarnya air liur. Air liur akan keluar apabila anjing melihat atau mencium bau makanan. Kemudian ada Burrhus Friendly Skinner. Konsep-konsep yang ditemukan Skinner tentang belajar lebih mengungguli konsep para tokoh sebelumnya. Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana. Menurut respon yang diterima seseorang tidak sederhana itu, karena stimulus-stimulus yang akan diberikan akan saling berinteraksi, dan interaksi antar stimulus itu akan mempengaruhi respon yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam memahami tingkah laku seorang secara benar harus memahami hubungan antara stimulus yang satu dengan lainnya. Yang kedua ada teori kognitif. Psikolog kognitif lebih menekankan pendidikan sebagai proses internal mental manusia, termasuk bagaimana orang berpikir. Kemudian psikolog kognitif menyebutkan bahwa belajar adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku fisik, meskipun hal-hal yang bersifat behavioral kadang tampak kasat mata dalam setiap peristiwa. Adapun di sini tokoh-tokoh kognitif yaitu teori Gestalt. Teori ini dikenal juga dengan sebuah field theory atau insightful learning. Menurut teori Gestalt, manusia bukan sekedar makhluk reaksi yang berbuat atau bereaksi jika ada perangsang yang mempengaruhinya. Akan tetapi manusia adalah individu yang merupakan bulatan fisik dan psikis. Selanjutnya ada dari teori Jean Piaget. Menurut Jean Piaget 1975, salah seorang penganut aliran kognitif yang kuat, bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yaitu proses asimilasi adalah proses penyatuan, pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam bentuk siswa. Kemudian ada dari Theo Brunner. Menurut pendapat Brunner 1964 bahwa teori belajar itu bersifat deskriptif, sedangkan teori pembelajaran itu bersifat preskriptif. Misalnya teori penjumlahan, sedangkan teori pembelajaran menguraikan bagaimana cara mengajarkan penjumlahan. Yang ketiga ada teori humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar. Adapun di sini tokoh-tokoh dalam teori humanistik yaitu Carl Rogers. Carl Rogers kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Yang kedua Arthur Combs. Combs memberikan lukisan persepsi diri dalam dunia seseorang seperti 2 lingkaran besar dan kecil yang bertitik pusat pada satu lingkaran kecil. Satu adalah gambaran dari persepsi diri dan lingkungan.
besar. 2 adalah persepsi dunia. Makin jauh peristiwa-peristiwa itu dari persepsi diri, makin berkurang pengaruhnya terhadap perilakunya. 4. Teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan sebuah proses membangun atau membentuk pengetahuan oleh siswa itu sendiri. Adapun tokoh-tokoh dalam teori konstruktivisme yaitu adalah Giambattista Vico 1710. Vico adalah seorang sejarawan yang berkebangsaan Italia yang mengungkapkan filsafatnya dengan menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaannya. Yang selanjutnya Jean Piaget. Menurut Piaget 1971, pengetahuan itu akan bermakna bila dicari dan ditemukan sendiri oleh peserta didik, bukan hasil pemberitahuan dari orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya ulang materi kuliah pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.